Anda mencari inspirasi untuk memulai bisnis Anda? Hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Selamat malam sahabat Hope Channel Indonesia, bertemu kembali dengan program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bersama saya, Falisa Suryatmaja akan menjadi host Anda pada malam hari ini. Program Kamu Bisa adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Topik kita pada malam ini adalah budidaya tanaman herbal organik dengan narasumber praktisi kita, Bapak Dr. Andes Ahmad Firdaus MM. Beliau adalah pendiri Yayasan Cahaya Kolbu, GP99, PAPLG, Laskar Muda Organik, pendiri Penani Banyulangit, Rumah Singgah Anak Jalanan Pengasuh, pengurus Yayasan Yatim, dan guru di beberapa sekolah negeri dan swasta, penggiat sosial, lingkungan, dan pertanian organik Indonesia. Baik, kami sapa Bapak Ahmad. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Halo. Salam sehat, salam. Shalom, Pak. Dan selanjutnya kami akan menyapa narasumber ahli. Ada Bapak Insinyur John Lee Woran, MP, selaku dosen dari Universitas Papua di bidang kewirausahaan. Selamat malam, Pak John Lee. Selamat malam, teman-teman narasumber. Selamat malam, pemirsa di rumah. Selamat mengikuti acara di malam ini. Oke, baik. Berikutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom MP, selaku dosen Universitas Patimura bidang budidaya tanaman. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam ya bagi semua narasumber dan juga pemirsa. Oke, selamat malam, Pak. Dan selanjutnya ada Dr. Insinyur Johanna Taribuka, MP, dosen Universitas Patimura di bidang proteksi tanaman, hama, dan penyakit tanaman. Selamat malam. Apakah sudah bersama dengan kami? Oke. Selanjutnya ada Ibu Idauli Simbolon, Eskep, MSN PhD, dosen dari Universitas Advent Indonesia di bidang kesehatan, manfaat herbal, dan juga praktisi tanaman herbal. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak Lisa. Selamat malam semua. Selamat malam. Narasumber ahli, Pak Hamad. Ya, siap, Ibu. Khususnya semua pemirsa Hope Channel yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan ikuti dulu video yang berikut ini.
Baik, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pertanian organik bersama Bapak Ahmad, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tanaman herbal. Dan tadi sekilas saya lihat di video ada beberapa bahan-bahan yang familiar yang bisa kita temukan di dapur kita masing-masing. Seperti saya tadi lihat ada jahe, kunyit, sereh, dan kalau tidak salah ada kayu manis tadi ya. Dan mungkin kita akan langsung tanyakan saja kepada narasumber kita, kira-kira tanaman herbal apa yang Bapak akan bagikan kepada pemirsa Hope Channel pada malam hari ini. Silakan Bapak Ahmad. Terima kasih Mbak Lia. Shalom. Halo Assalamualaikum. Pak. Salam sejahtera Ya, Pak. buat semuanya setanah air. Hope Channel di mana saja, para ahli yang sungguh saya hormati, kita hormati. Jadi malam hari ini kita mau melanjutkan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu organik. Organik yang sudah kita bicarakan adalah organik dalam skala produksi di pertanian. Kemudian sekarang kita mau mengkhususkan untuk bicara soal herbal, peninggalan nenek moyang kita. Familiar banget tadi yang sudah disebutkan Mbak Lia itu, betul sekali. Yang kita mau bicarakan ada khusus 4 bahan utama, nanti akan dilengkapi oleh para ahli. Ada Ibu Ida yang spesialis untuk herbal, terima kasih banget nih. Kemudian satu yang kita selalu sebut, tanaman ini sama tetapi sebenarnya berbeda, yaitu mindi dan mimba. Mindi dan mimba. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya di mana. Kemudian budidaya yang berikutnya adalah insulin dan meniran. Insulin dan meniran. Nah, ini 4 bahan utama yang sudah dari zaman dahulu kala. Kita tidak bisa melacaknya sampai sejauh mana, tetapi hingga kakek nenek kita memanfaatkan ini. Dan kalau direferensikan ke dalam kesehatan masyarakat, hampir semua masyarakat mengenal ini, apalagi di masa pandemi kemarin, semua kembali ke herbal sepertinya ya. Kemudian empon-empon begitu naik derajatnya ya, kemudian untuk cuci tangan dari herbal, dari daun sirih juga naik menjadi luar biasa derajatnya. Kemudian banyak banget. Karena COVID-19 kemarin kalau tidak salah penjelasan dari para ahli itu menyerang yang paling utama adalah pernapasan yang sangat membahayakan. Selebihnya demam, kemudian flu, kemudian diare, sakit kepala, tetapi yang membedakan adalah COVID-19 ini lebih dari yang seperti kita rasakan biasanya. Puji Tuhan, saya sudah mengalami juga yang terparah 21 hari. Saya andalkan. Nah, yang pertama kita coba mau jelaskan mengenai perbedaan mindi dan mimba. Mindi dan mimba ini sama-sama datang dari India kurang lebih 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu. Kalau nanti ada penjelasan lebih rinci para ahli, mudah-mudahan bisa ditambahkan. Mindi dan mimba ini oleh para leluhur selalu ada di dalam semua herbal. Jadi ini bahan utama. Kalau tidak ada dua-duanya ya salah satu saja. Perbedaan mindi, kalau mindi itu pohonnya kemerah-merahan dan pecah-pecah. Pecah-pecah, itu khas mindi. Kemudian daunnya, pelepah daunnya tidak bercabang, jadi dia langsung berdaun. Kemudian buahnya sangat digemari oleh burung. Makanya salah satu penyebarannya ke seluruh Indonesia adalah bantuan dari burung. Kemudian kalau mimba itu pohonnya tidak pecah-pecah dan lebih halus. Kemudian kontur dari
dari daunnya, pelepah daun langsung bercabang. Nah, ini seperti ini yang ditunjukkan oleh operator kita. Itu adalah perbedaan daun mindi dan mimba. Kalau digarisbawahi, itu daun mindi dan mimba persis seperti jantung kita. Bentuknya seperti jantung kita. Nah, alam sudah memberikan sinyal, alam sudah memberikan gambaran, alam sudah memberikan pelajaran buat kita itu detail banget. Jadi dari batangnya, dari bentuk daunnya, dari warna daunnya, nenek moyang kita belajar dari alam. Contoh misalnya, kalau kita bicara soal darah itu berarti di sana ada sel yang begitu banyak, yang berbutir-butir. Makanya kemudian tadi ada meniran. Nah, ada budidaya meniran. Kemudian meniran ini merupakan salah satu tanaman herbal yang luar biasa. Disertakan di seluruh obat herbal. Untuk apa saja? Kemudian budidaya yang ketiga adalah insulin. Insulin adalah utamanya untuk pengendali gula darah buat kita. Kalau ditanyakan bagaimana penjelasannya, kenapa itu bisa dikembangkan secara turun-temurun, sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menyimpulkan secara pasti apakah memang ada panduannya, apakah tidak. Tetapi real di dalam masyarakat menggunakan itu secara turun-temurun. Bahkan penggunaannya sangat berbeda-beda. Ibaratnya obat, satu cocok dengan ini, yang lain tidak cocok. Yang satu cocok ini, yang lain tidak cocok. Begitu seterusnya. Sehingga herbal organik ini harus memang diuji cobakan untuk diri sendiri, paling tidak orang lain sudah memanfaatkannya dan membuktikannya. Sehingga karena orang lain sudah membuktikannya itu, maka kita menjadi yakin itu terus-menerus secara turun-temurun. Taruh misalnya secara bentuk. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Lia, itu ada lengkuas, bahan utama untuk empon-pon yang melejit namanya, yang luar biasa namanya di seluruh Indonesia. Empon-empon, bahan utamanya adalah temulawak. Ini buat para pemirsa TV channel. Mudah-mudahan ini bukan barang yang baru, tetapi saya hanya ingin melengkapi, mengingatkan kembali bahan utama dari empon-empon adalah temulawak. Kemudian jahe apa saja, karena ada jahe besar, ada jahe kecil, ada jahe merah, jahe apa saja. Kemudian ada kunyit, diutamakan biang kunyit. Kalau kunyit itu panjang, kalau biang kunyit itu besar, ya, bulat ya. Jadi temulawak, jahe, kemudian biang kunyit dan serai. Karena COVID-19 itu ada batuknya, maka nenek moyang juga sudah memberikan petunjuk buat kita kalau batuk itu tambahkan kapulaga, kemudian tambahkan kayu manis, kemudian tambahkan cengkeh untuk batuk. Kemudian kalau batuknya nggak sembuh-sembuh, nenek moyang juga mengajarkan secara sederhana, cukup dengan jeruk nipis yang dibelah secara horizontal, bukan vertikal ya, horizontal membelahnya, karena kalau vertikal itu tidak keluar airnya, jadi horizontal, dibelah horizontal, kemudian dipanggang di api yang menyala, kemudian setelah dipanggang diperas di gelas, tambahkan kecap manis, tuang air panas, minum segera setelah agak dingin, hangat-hangat begitu, sudah sembuh.
untuk batuk, segala macam batuk yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian kalau misalnya diare nggak sembuh-sembuh, nenek moyang juga sudah memberikan petunjuk jelas banget. Jelas banget. Dari dulu, kalau nggak sembuh-sembuh, cukup dengan bawang merah, kemudian jahe, sama-sama dibakar, bisa 3, bisa 5, perbandingannya bawang merahnya 3, kunyitnya 1 dibakar, kemudian diparut atau ditumbuk. Minum pakai sedikit madu, langsung mampet. Dan itu tidak hanya digunakan untuk manusia, tetapi nenek moyang kita, kakek saya dulu, bapak saya dulu menggunakannya untuk semua ternak juga. Seperti itu. Jadi sesederhana itu, sehingga kita diharapkan dengan kembali kepada organik ini, kita semakin dekat lagi dengan alam. Ternyata alam sudah menyediakan semuanya untuk kita, untuk menghadapi semua penyakit, karena Tuhan menurunkan penyakit beserta obatnya. Demikian dulu Mbak, ya, yang bisa saya sampaikan, nanti sambung lagi. Baik Pak Ahmad, terima kasih atas penjelasannya. Dan seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, ada 4 ya Pak, mindi, mimba, meniran, dan insulin. Dari namanya saya sendiri baru tahu, sementara kalau insulin kan aku taunya hormon ya dalam tubuh ya. Nah, karena namanya saya terdengar asing, kira-kira awalnya itu bagaimana Pak Bapak bisa melakukan budidaya tanaman herbal seperti ini? Boleh silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Jadi 4 yang saya sebutkan tadi itu ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia, barangkali generasinya Mbak Lia belum mengenal atau tidak mengenal karena memang tidak dekat dengan alam. Nggak usah merasa salah ya. Generasi anak-anak saya juga tidak dekat dengan alam ya. Tetapi saya mencoba mengenalkan, ini loh, namanya ini ABC dan sebagainya. Nah, dari insulin itu tidak diketahui juga riwayatnya bagaimana, datangnya bagaimana, tapi insulin ini sudah dipergunakan oleh nenek moyang kita untuk mengendalikan diabetes. Jadi 4 dasar yang kita sebutkan tadi adalah ramuan yang sangat penting untuk organ jantung, untuk organ pankreas, karena kerusakan pankreas akan menyebabkan diabetes. Nah, kalau diabetes datang, berarti seperti ibu datang, ibunya penyakit datang. Dokter-dokter suka menyebutkan diabetes itu adalah ibunya semua penyakit. Kalau sudah kena penyakit diabetes, berarti akan menjalar ke tempat lain, organ tubuh yang lemah akan diserang. Kalau jantungnya yang lemah, maka jantungnya akan diserang, paru-parunya lemah akan diserang, semua karena akibat diabetes. Itu setahu yang saya baca referensinya dari para dokter, karena saya sering juga mengalami diabetes yang kelewat batas, walaupun tidak tinggi. Tetapi buat saya tinggi, karena masing-masing orang itu berbeda-beda kekuatan dan kebutuhan diabetes, kebutuhan gula di dalam tubuh kita. Kemudian dari 4 tanaman tadi, 3 bisa kita budidayakan secara mudah. Mimba, mindi, itu perlu steksisip. Tidak dicangkok lagi, sekarang tidak ada yang mencangkok tanaman, tetapi pakai steksisip. Steksisip itu paling mudah. Kemudian kalau insulin itu cukup di stek. Di stek kemudian diberikan perangsang akar. Perangsang akar itu bisa buat sendiri dari bawang merah, bawang putih yang digerus, yang diulek, kemudian dibasahkan, kemudian dioleskan, di pangkal pohon yang akan kita tanam, jadilah dia perangsang akar. Semudah itu, semudah itu.
Kemudian setiap bulan bisa saya panen. Saya setiap bulan bisa memanen kurang lebih 2-3 kuintal. Dan saya bagi-bagikan karena memang misi saya adalah misi sosial. Dari sekitar 20 tahun yang lalu saya sudah memproduksinya, kemudian saya bagi-bagikan kepada siapa saja, dan 4 elemen tumbuhan herbal yang kita sebutkan tadi itu sangat efektif buat stroke. Buat stroke, buat diabetes, itu sangat banyak orang yang sudah membuktikannya. Itu saja, demikian Mbak Lia. Baik, Nanti Pak. ditambahkan lagi. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Mungkin dari Ibu Ida Uli bisa mungkin menambahkan kira-kira khasiat-khasiatnya yang kita dapatkan dari tanaman tersebut. Boleh silakan Ibu Ida. Terima kasih, Walisa. Hanya menambah saja sepertinya ya, karena sudah banyak dibahas sama Pak Ahmad ya, dan secara literatur juga memang itulah manfaat dan khasiat dari keempat tanaman herbal tadi ya. Namun bisa saya tambahkan sedikit ya, saya karena nama-nama kandungannya ini agak ini ya, jadi saya bacakan sedikit ya. Contohnya seperti insulin ini ya, insulin ini saya lihat luar biasa khasiatnya dan juga karena kandungannya tentunya ya, senyawa yang aktif di dalam tanaman ini yang membuat dia sangat-sangat efektif untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit dan juga mengobati penyakit ya. Saya mulai dulu salah satunya dari insulin ya, Bu Falisa. Ya, baik, silakan Bu. Yang saya lihat di tanaman insulin ini, kenapa dia begitu efektif ya? Ini senyawa-senyawa ini adalah yang ada biasanya di makanan kita ya. Dan saya lihat isinya sangat dekat dengan wortel. Ya, jadi berarti nanti kalau kita kesulitan untuk mencari wortel, kita cari aja insulin untuk substitusinya ya. Isinya itu ada tokoperol, ya, beta karotin. Ini banyak kita temukan ini di wortel ya. Lalu flavonoidnya, dia juga mengandung karbohidrat, kaloid ya, dan juga protein ada di kandungan dari insulin ini ya. Jadi luar biasa sekali. Makanya seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, salah satunya adalah mengontrol gula darah ya. Kita lihat bahwa karbohidrat yang ada di insulin ini relatif lebih rendah dibanding dengan tanaman-tanaman lain ya. Lalu protein yang ada di sana ya. Tokoperol ini kalau kita lihat khasiatnya di dalam tubuh kita ya, ini dapat memperbaiki peredaran darah kita juga, karena ini terkandung dalam vitamin E ya. Vitamin E itu biasanya itu untuk antioksidan yang membantu untuk memperbaiki jaringan-jaringan jaringan-jaringan sel kita yang sudah aus ya, dibantu dengan kandungan protein yang ada di sana. Jadi sangat efektif untuk mengontrol gula darah, anti hipertensi ya, juga antioksidannya juga yang tinggi seperti yang kita katakan tadi yang terkandung dalam tokoperol ya. Ini juga menyembuhkan radang tenggorokan. Jadi udah tadi dibahas sama Pak Ahmad, pada masa COVID ini yang diserang adalah tenggorokan kita ya. Jadi dengan meminum air rebusan dari insulin ini diharapkan bahwa penyembuhan radang tenggorok itu bisa lebih cepat ya. Lalu kalau kita lihat kembali ke tanaman mindi ya, kandungannya hampir mirip-mirip. Tuh 4 tanaman ini ternyata mirip-mirip. Ya, ada juga di sana alkaloidnya, minyak atsirinya, flavonoid, steroid, ya, yang membuat mereka bisa
menjaga tekanan darah. Satu yang menarik di tanaman mindi ini, dia bisa menjaga atau mencegah sembelit, ya. Jadi buat kita yang mengalami sembelit karena mungkin asupan serat yang kurang, ya, kita boleh gunakan tanaman mindi ini ya untuk apa? Untuk memperlancar pencernaan kita ya, dan mempermudah kita untuk buang air besar ya. Lalu kalau kita lihat tanaman mimba, seperti yang saya katakan tadi bahwa isinya itu mirip-mirip keempat tanaman ini. Namun ada kelebihannya tanaman mimba yang dicatatkan di sini dari literatur yang bisa nanti kita baca ya. Ada 130 senyawa aktif yang terdapat di dalam tanaman mimba ini. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Saya juga amazing memang negara kita Indonesia kenapa begitu subur. Ternyata karena tersedia pohon-pohon yang menjadi sumber pupuk organik ya. Jadi mimba ini dapat digunakan menjadi pupuk organik. Yang biasa saya lakukan, daun-daun yang kering ya ataupun daun-daun yang masih muda jatuh tidak pernah saya buang ya. Saya kumpulkan, saya masukkan di dalam satu tempat, saya tutup dengan tanah ya. Di atasnya saya tanam tanaman ya, dan itu menjadi pupuk organik yang sangat efektif ya, dan bisa memperbaiki struktur tanah. Jadi kalau para petani yang struktur tanahnya sudah terlalu capek karena menggunakan pupuk-pupuk sintesis ya, coba beralih ke pupuk organik dari bahan dasarnya mimba ini ya. Luar biasa. Lalu bisa juga kita gunakan sebagai pestisida selain sehat untuk kesehatan manusia. Mimba ini kita gunakan untuk pestisida yang alami ya. Jadi tidak memiliki residu yang berbahaya terhadap kehidupan makhluk hidup. Jadi untuk serangga-serangga juga sebenarnya walaupun dikatakan pestisida, dia tidak membunuh ternyata. Luar biasa. Jadi seperti kuman-kuman itu seperti disentil aja dia. Jadi dia tidak mau datang ke tanaman yang kita tanam itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak perlu kita membunuh serangga-serangga yang ada di sekitar kita, karena Tuhan ciptakan itu pasti ada ada tujuannya ya. Jadi hanya dinonaktifkan aja, jangan dekat-dekat ke tanaman ini karena nanti terganggu. Jadi dengan menyemprotkan larutan yang kita peroleh dari daun mimba ini, serangga-serangga itu takut ya. Serangga dan juga kuman yang lain itu takut mendekati tanaman kita, dan ini sangat bagus untuk kesehatan kita, terutama yang kita gunakan untuk menyemprot sayuran ya. Kalau sayuran yang berkulit seperti kacang polong misalnya, ya kita masih aman lah ya, karena itu kita buka kulitnya kita buang. Tapi bagaimana dengan sayuran seperti kol ya, seperti bunga kol, brokoli dan lainnya yang langsung itu sayur kita makan, kurang sehat dan bisa berbahaya kalau kita memakan sayur-sayuran yang menggunakan pestisida sintesis ya. Tapi kalau menggunakan mimba ini sangat aman buat kehidupan manusia. Dan inilah yang saya sangat sukai dengan tanaman-tanaman organik ini ya, bahwa sangat bersahabat dengan kehidupan kita manusia dan membuat kita hidup lebih sehat. Mungkin itu dulu Valisa. Okay. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita tambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ternyata menarik sekali ya, banyak sekali tanaman-tanaman yang telah Tuhan ciptakan sangat bermanfaat bagi kita manusia, maupun tadi seperti daun mimba ternyata banyak juga kegunaannya untuk sebagai pupuk ataupun pestisida alami. Untuk sebelum melanjutkan, kita akan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Aduh, udah putar 2 kali nggak dapat parkiran kosong nih. Itu!
Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Baik, tadi kita sudah mendengar beberapa khasiat, manfaat dari tanaman-tanaman herbal tersebut. Namun selanjutnya kita akan bertanya kepada Bapak Zakarias. Pak, kira-kira tanaman ini daerah mana saja dapat kita tanam? Apakah di udara yang sejuk, dingin, ataupun panas, atau bisa dia menyesuaikan di banyak cuaca? Silakan, Pak. Baik. Suaranya. Oh, oke. Sudah terhubung, Pak. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang kita tahu persis bahwa tanaman-tanaman herbal ini sangat bermanfaat. Namun perlu kita perhatikan persyaratan-persyaratan dalam budidaya. Namun banyak literatur yang memang menjelaskan dari ada keempat jenis tanaman herbal yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad tadi, dan juga dengan kandungan-kandungan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida. Sebetulnya jenis tanaman ini beradaptasi luas. Cuma yang paling penting kita pahami bahwa hasil akhir yang akan kita dapatkan dari tanaman-tanaman yang kita budidayakan itu adalah senyawa bioaktif. Jadi senyawa bioaktif itu yang paling penting. Dan seperti yang pernah saya jelaskan bahwa untuk tanaman umum, termasuk di dalamnya adalah tanaman herbal, itu dipengaruhi tingkat pertumbuhan, perkembangan biomasa sampai dengan kualitas bahan aktif yang sangat bermanfaat untuk kesehatan nanti. Ini betul-betul dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal, faktor varietas tanaman itu sendiri, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini biasanya menjadi faktor pembatas. Karena selama ini tanaman-tanaman herbal yang dikenal oleh masyarakat dan sering dimanfaatkan untuk keperluan terapi kesehatan itu diambil secara alamiah dan tanpa ada campur tangan pemeliharaan secara intensif oleh manusia. Dan inilah yang menyebabkan terjadi keragaman kandungan bahan bioaktif yang terkadang kalau diambil dan dimanfaatkan untuk terapi kesehatan dan efikasinya kurang begitu terlalu nyata, sehingga banyak sekali orang yang melupakan atau hanya dia menggunakan kurang efektif, dia beralih ke yang lain, dia cari yang lain. Nah, oleh karena itu faktor lingkungan ini sebagai faktor pembatas baik terhadap tadi produktivitas biomasa maupun terhadap kualitas. Oleh karena itu perlu perhatikan dalam pembudidayaan, kita harus perhatikan persyaratannya seperti ketinggian tempat, kondisi curah hujan yang menyangkut dengan ketersediaan air, kemudian sinar matahari, jenis tanahnya, kemudian juga ada faktor-faktor yang lain seperti O2, CO2, kemudian teknik budidayanya. Teknik budidayanya itu mulai dari awal pengolahan tanah sampai pemeliharaan dan panen, umur panen yang tepat, karena nanti akan berdampak kepada kandungan-kandungan
bahan bioaktif yang tadi disebutkan oleh Ibu Ida tadi. Nah, cuma kita harus tahu bahwa semua jenis senyawa-senyawa bioaktif di dalam tanaman itu dia terikat kompleks. Jadi kalau seperti di dalam limbah itu ada 130 jenis senyawa yang memang bermanfaat, tapi dia tidak berdiri sendiri. Itu dia kompleks, terikat satu sama yang lain, sehingga itu harus ada metode-metode yang memang digunakan untuk bisa pemurnian dan kita mendapatkan fraksi-fraksi senyawa yang memang bermanfaat yang nanti bisa diambil untuk bisa diformulasi sebagai bahan ramuan obat, ya seperti itu. Saya pikir untuk persyaratan-persyaratan tumbuh ini perlu diperhatikan di masing-masing daerah karena saya belum punya satu pegangan referensi secara umum dan menyeluruh untuk kita bisa share kepada masyarakat. Namun pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, kita bisa ngambil, kita bisa simak, dan kita mungkin bisa terapkan di lingkungan kita masing-masing. Konsepnya bahwa semua faktor-faktor pertumbuhan yang tadi saya sebutkan itu harus tersedia cukup. Dan untuk mendapatkan nanti bahan aktif di dalam baik itu pucuk, bunga, batang, biji, akar, itu memang kontribusi utama adalah nutrisi dalam tanaman. Jadi kalau seandainya nutrisi atau hara tanaman itu tidak tersedia, maka ada faktor-faktor asimilasi biosintesis yang menyangkut dengan proses pembentukan senyawa bioaktif tadi tidak akan terbentuk. Tanaman bisa tumbuh, tanaman bisa berkembang, bisa berbunga, bisa menghasilkan biji, bisa menghasilkan umbi, tetapi kandungan bahan bioaktifnya itu mungkin sangat rendah sekali. Jadi ini yang memang perlu kita perhatikan, faktor-faktor ini kalau kita memang mau fokus untuk mendapatkan bahan bioaktif dari tanaman herbal. Ini sangat penting sekali yang perlu diperhatikan. Sebetulnya ada banyak hal yang memang kita bisa kaji dari segi nutrisi. Karena nutrisi itulah yang menjadi faktor utama sebagai prekursor bioaktif, biosintesis bahan aktif tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita akan kembalikan ke Pak Ahmad untuk bertanya, kira-kira Pak, di budidaya tanaman-tanaman ini kendala atau hambatan-hambatan apa saja yang Bapak dapatkan? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dia, para ahli, terima kasih sekali. Jadi pertama, kita panduannya ke organik. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana kurikulum mendasar bertani organik. Bertani organik itu menyehatkan tanah, menyuburkan tanah. Kalau tanah sudah sehat, tanah sudah subur, maka tidak perlu pupuk lagi. Bagaimana menyuburkan tanah dengan mengirimkan berbagai pasukan yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu intinya. Sedangkan kendalanya di dalam berorganik khusus untuk herbal ini sebenarnya sama dengan kendala-kendala ketika kita menanam. Kalau kita tidak mengetahui kunci dasarnya dan mengenal bagaimana pola hidup setiap tanaman, maka kendalanya di sana. Maka sering saya mengatakan bisa itu karena biasa. Kalau sudah biasa terus-menerus, maka akan menjadi bisa. Ilmu organik itu mengajarkan kita kembali ke alam, dekat dengan alam. Maka ilmunya nanti akan datang sendiri. Karena ketika kita bertemu dengan alam, maka kita akan bertemu juga sama yang menciptakan alam.
Jadi ilmunya nanti akan ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Jadi tidak ada kendala ketika kita mau dekat dengan alam. Maka sering kita melihat entah istri kita, entah suami, entah anak-anak kita sering ngobrol sama tanaman. Saking dekatnya sama tanaman, tanaman diajak ngobrol. Kita sering juga melihat orang bisa ngobrol sama kucing, sama binatang peliharaan kesayangan. Itulah organik. Begitu kita menyatu dengan alam, maka alam akan memberi petunjuk kepada kita. Di belakang kita, di belakang saya maaf, di belakang saya ini ada herbal yang sangat mujarab juga. Ini kalau di daerah Jawa dikenal sebagai pohon kamboja. Kemudian di belakang saya ada sansevieria, atau kalau orang Betawi menyebutnya lidah mertua. Nah, lidah mertua. Itu pedang-pedangan. Dua elemen, dua pohon herbal ini juga sangat luar biasa. Dari bunganya, ini cukup saya tanam di pot saja ini. Dari bunganya, pohon kamboja ini bisa dipakai untuk tambahan herbal, segala macam herbal. Sedangkan untuk getah daunnya, ini dipakai untuk ketika ada teman, ada tetangga kita yang sakit gigi karena berlubang. Itu sangat cepat reaksinya. Cukup diambil, ya getahnya, ini contohnya. Di getahnya diambil, kemudian diteteskan di tisu, kemudian dimasukkan ke lubang gigi yang sakit, harus dibersihkan dulu. Itu nenek moyang kita sudah memanfaatkannya. Sedangkan sansevieria biasanya digunakan oleh kaum Hawa, oleh perempuan untuk berhias diri, untuk menghaluskan kulit dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh di depan saya sudah siapkan. Ini ada 4 macam herbal, ya, dari macam-macam herbal yang saya produksi, tidak kita jual. Dan ini hasilnya. Ini saya minum setiap hari, ya, dari 4 unsur tadi utamanya. Kemudian saya tambahkan, biasanya saya tambahkan dengan kapulaga, kemudian dengan cengkeh, dengan kunyit putih, kunyit hitam, dan saya minum. Ini tidak hanya saya minum saja, tetapi kambing saya, sapi saya, ikan saya, kucing saya, kemudian tanaman saya spray pakai ini. Jadi saya minum tiap hari. Khususnya kalau malam, ya. Kalau yang tidak tahan pahit, mohon maaf, ini super pahit. super pahit. Jadi ini buat spray tanaman. Untuk mengusir hama, bukan membunuh hama, seperti yang Ibu Ida katakan tadi, herbal itu tidak membunuh hama. Karena semua ciptaan Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Sedangkan yang seperti ini, ya, ini jenis herbal yang lain, ini besar-besar, ini saya pakai buat media tanam, anggrek, semuanya, sekaligus untuk mengusir hama. Jadi kalau untuk pestisida alami, organik, pestisida organik, itu tinggal ditambahkan dengan kulit bawang merah dan putih, direndam, dicampurkan dengan, kemudian dispray, sudah. Jadi ini mau dibuat kering bisa, mau direndam bisa. Kemudian supaya tidak lupa, saya agak kaget ketika dihubungi oleh Hope Channel untuk menyampaikan herbal dalam waktu 1 jam. Ini luar biasa. Kita harus mulai dari mana? Mudah-mudahan nanti saling dilengkapi sama Bu Ida ini khususnya, ya. Jadi herbal ini khususnya bisa dipakai untuk semuanya. Untuk diri kita sendiri, untuk tanaman, untuk ternak kita, untuk ikan kita.
semuanya bisa kita pakai. Baik. Dosisnya menjadi beda. Itu dulu Mbak Lisa, monggo. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari Ibu Johanna bisa menambahkan dalam proses budidaya tanaman herbal ini gangguan-gangguan apa saja yang kemungkinan bisa terjadi. Silakan Ibu. Apakah masih terhubung? Oke, mungkin kita akan coba bertanya dengan Bapak John Lee. Kira-kira bagaimana unsur ekonomis dari tanaman herbal ini? Boleh silakan, Pak. Ya, baik. Jadi sebetulnya tanaman herbal ini sudah banyak dikenal, tapi belum ramai dalam pemasaran. Kenapa? Karena memang ada banyak faktor yang mempengaruhi tanaman herbal ini bisa dikenal oleh orang banyak. Pertama, seperti yang Pak Ahmad lakukan, jadi ada semacam pengalaman praktis yang sudah dialami dari waktu ke waktu, dan ini harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak bisa sekaligus meyakinkan masyarakat. Kenapa? Karena mereka juga harus merasakan manfaatnya, mereka mengalaminya, sehingga mereka mau menerima inovasi-inovasi dalam dunia tanaman herbal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memang ada banyak konsumen yang mau mencoba setelah tidak menemukan kepuasan memanfaatkan obat-obat sintetis. Kemudian ketika mereka merasa bahwa perlu sekarang untuk beralih ke herbal, mereka tidak diberikan panduan atau semacam petunjuk atau brosur, sehingga ada keraguan bagi mereka untuk mau mengkonsumsi. Sama dengan Pak Hukom sampaikan tadi, memang pada kadar-kadar tertentu, jenis-jenis tanaman herbal itu tidak sesuai dengan mutu kandungan yang diharapkan, sehingga pada akhirnya dia tinggalkan. Oleh karena itu memang perlu ada brosur-brosur yang akan disiapkan, kemudian itu harus diperkenalkan kepada masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah memang kalau tanaman herbal ini kita akan masyarakatkan, kita akan pasarkan secara luas. Ya, ini butuh promosi yang gencar. Ya, ini penting ya, butuh promosi yang gencar. Dan salah satu pengalaman atau good practice yang telah dialami oleh Pak Ahmad ini menjadi sangat penting. Juga nanti teman-teman yang lain atau praktisi-praktisi yang lain juga perlu mempromosikan ini secara gencar agar betul-betul dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat tidak akan ragu untuk mencoba. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah ketika masyarakat sudah mengenal, kemudian permintaan sudah sangat tinggi. Nah ini permintaan sudah sangat tinggi, kita juga harus memberikan jaminan bahwa skala usaha seperti apa yang kita perlukan sebagaimana yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena tanaman herbal ini kan memang skala kecil ya, skala usaha yang kecil. Sementara kalau kita mau kembangkan dalam skala yang lebih luas sesuai dengan permintaan konsumen, kita butuh lahan yang lebih luas ya, butuh sarana-sarana yang lebih banyak ya, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi yang paling penting adalah brosur ya, brosur petunjuk-petunjuk praktis, kemudian diedarkan kepada khalayak umum, kepada masyarakat dalam bentuk promosi, sehingga mudah bagi mereka untuk bisa mencoba. Kenapa? Karena memang sumber dayanya tersedia di alam sangat banyak, tapi yang menjadi kendala masyarakat adalah mereka tidak berani untuk mencoba karena tidak ada petunjuk praktis atau tidak ada brosur yang mereka dapatkan. Mudah-mudahan dengan langkah ini, tanaman-tanaman herbal dimanapun kita lakukan, dimanapun kita usahakan, akan memberi manfaat lebih besar kepada kita semua karena nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena sekarang masyarakat sudah banyak yang beralih, tidak lagi menggunakan obat-obat sintetis secara terus-menerus, tapi lebih banyak mereka menggunakan obat-obat herbal seperti ini. Demikian untuk sementara.
Oke, baik. Mungkin karena kita terbatas dengan waktu, saya akan memberikan pertanyaan terakhir terutama untuk kalangan muda zaman sekarang yang lebih suka sesuatu yang praktis. Sementara kalau tanaman herbal ini kan seperti tadi harus dibakar dulu atau diparut, terus direbus seperti itu. Kira-kira menurut para narasumber kita bagaimana agar kalangan muda zaman sekarang bisa menyadari untuk kembali ke alam atau tanaman herbal tersebut? Mungkin salah satu dari narasumber bisa menambahkan untuk pertanyaan terakhir ini. Ya, sebetulnya mindset saja jadi pola pikir kita, karena selama ini kan kita tidak pernah dibiasakan. Nah, pembiasaan diri itu menjadi pola hidup. Dan kalau hanya soal membakar kemudian membuat menu ramuan itu, saya kira itu sangat mudah. Apalagi ada petunjuknya, ada brosurnya, itu mudah sekali untuk dilakukan. Tapi memang merubah mindset itu butuh waktu. Tapi saya kira bagi kaum milenial ini tidak susah, ya, mudah untuk mereka terima. Demikian. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi untuk narasumber kita? Sedikit ya, Bu Falisa. Iya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak John Lee tadi, bahwa kita memang harus merubah mindset, ya. Jadi anak saya dokter, masih dokter umum sih ya. Tapi dia waktu lagi tinggi-tingginya COVID itu dia ikut di sana, relawan di sana ya. Jadi sebagai orang tua kan kita was-was ya, was-was. Jangan sampai dia kena atau dia membawa kuman ke rumah karena dia tinggal di rumah begitu ya. Tapi puji Tuhan, dengan setiap hari dia berkecimpung untuk melakukan pemeriksaan ya COVID dan banyak yang positif. Puji Tuhan, dia tidak terpapar dengan penyakit itu. Karena apa? Yaitu tadi, bahwa saya di rumah itu selalu suguhin minuman-minuman herbal ya, minuman herbal. Salah satu yang saya gunakan adalah daun pepaya juga, ya. Memang sudah bisa bayangkan Palisa kalau dikasih minum air rebusan pepaya ya, seperti apa gerakan tubuhnya itu ya, sangat lucu gitu. Tapi dia mau gitu ya, seorang dokter dia mau menggunakannya. Saya bantu minum, suruh diminum, lalu saya sudah siapkan madu di sendok untuk dia apa gitu ya. Jadi mindset ini sangat penting ya, dan ini kita harapkan justru orang muda lah yang harus membuatnya tren ya. Begitu orang muda membuatnya tren dan viral, ini cepat sekali zaman teknologi sekarang. Jadi memang kita butuh bantuan dari orang muda itu sendiri untuk merubah mindset ini ya. Jadi seperti Palisa yang masih sangat muda, kita harapkan menjadi duta-duta untuk tanaman herbal ini. Terima kasih Palisa. Terima kasih Bu. Seperti ini semakin menarik, namun kita terbatas oleh waktu. Mungkin dari Bapak Ahmad maupun narasumber kita untuk memberikan closing statement terakhir. Dipersilakan. Balik ke herbal organik itu murah, mudah, sehat, dan membahagiakan. Kembali ke herbal organik berarti kita dekat dengan alam, berarti kita dekat dengan pencipta alam, Tuhan sendiri. Terima kasih, dan saya siap membantu kapan saja dibutuhkan. Terima kasih Mbak Lisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Pak Hukom terakhir akan bisa menambahkan untuk closing statement kita pada pembahasan malam ini. Ya, jadi tanaman herbal memang sangat penting sekali untuk meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus memperbiasakan untuk membudidayakan tanaman herbal sehingga betul-betul zat bioaktif yang dihasilkan dari setiap jenis tanaman herbal itu bisa kita panen secara full dan bisa diolah dan manfaatnya bisa nyata di dalam kehidupan
kita baik secara keluarga maupun masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita, ada terutama Bapak Ahmad, kemudian Ibu Idauli, Bapak Hukom dan Bapak John Lee. Namun malam ini kita harus mengakhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Dan demikianlah program dari Kamu Bisa, karya bisnis luar biasa. Sampai bertemu di malam berikutnya. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Selamat malam. Selamat